Salam kenal semuanya ya. Oke, baik. Untuk menghemat waktu, karena memang waktunya sangat terbatas dan biar lebih efisien juga. Jadi nanti saya akan memaparkan materi. Mungkin nanti setelah materi akan ada tanya jawab, boleh ya. Tapi di awal biar lebih tertib, saya sampaikan dulu materinya ya, Pak Ibu. Oke, jadi materi kita kali ini adalah digital marketing for local business ya. Slide-nya jelas ya. Mas Hanif, tolong dicek. Oke ya, slide-nya kelihatan. Kelihatan Kak Viko. Oke, baik teman-teman. Jadi sebenarnya kali ini saya izin sharing aja ya, diamanahkan untuk sharing apa yang memang saya lakukan ya. Tapi khususnya pada sore ini kita share tentang digital marketing untuk lokal bisnis. Lokal bisnis itu apa ya? Bisnis yang skupnya lokal ya. Lokal itu maksudnya misal satu kota, satu daerah gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Viko Maulana. Biasa dipanggil Viko atau Om Viko ya. Kalau di Instagram ada IG @vico_maulana ya. Vico Maulana sesuai nama saya ini. Boleh di-follow, nanti saya follow balik ya. Siapa tahu bisa silaturahmi di luar Zoom ini ya. Ya kalau ada yang dari Palembang boleh, kayaknya se Indonesia ya. Jadi siapa tahu ada yang dari Palembang boleh ngopi-ngopi gitu ya. Oke, ini bisnis saya saat ini yang sedang saya jalanin ada 6 brand yang masih jalan sampai sekarang. Karena saya orang Palembang, jadi saya jualan pempek ya. Jualan pempek ya, namanya pempeknya ada namanya pempek mola atau pempek kalani. Mungkin ada yang suka lihat, kalau suka aktif TikTokan biasanya kita lumayan gede ya impressionnya di TikTok ya. Kemudian ini contoh juga bisnis saya, jualan tas ada juga gitu ya. Jualan tas kanvas, nama brandnya XC. Oke, ini tim saya saat ini. Kebetulan Alhamdulillah ya nggak terlalu banyak, mungkin cuma 20-an lah ya. Nggak sebanyak timnya Pak Heri. Oke, itu aja kenalannya Pak Ibu ya. Jadi saya langsung ke materi. Jadi kenapa ya? Kenapa mungkin materi ini sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian ya. Karena saat ini ya kalau kita tahu ya semua orang udah pasti ya punya handphone ya. Kalau penduduk Indonesia itu mungkin 270 ya yang punya tapi jumlah handphone itu yang beredar itu di atas 300 juta yang terkoneksi internet ya datanya ya. Jadi bahkan maksudnya satu orang itu bisa punya dua, bahkan ada yang punya tiga handphone gitu ya. Benar nggak ya? Bapak Ibu punya satu handphone atau lebih dari satu? Saya rasa banyak ya yang punya lebih dari satu handphone ya. Jadi nah, udah punya handphone banyak, kemudian paket data juga saat ini jauh lebih terjangkau ya dibanding let's say misalnya 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi semua orang udah punya handphone juga terkoneksi internet. Nah, makanya saat ini digital marketing itu salah satu metode pemasaran untuk mendapatkan penjualan yang paling salah satu yang paling efektif ya Pak Ibu ya. Oke, jadi karena memang online ya semuanya online, jadi dengan digital marketing ada yang bilang internet marketing, ada yang bilang digital marketing, ada yang bilang bisnis online, sama saja ya Pak Ibu ya, ini untuk memudahkan pemahaman. Jadi menurut saya sih sama saja, tidak jauh beda ya, cuma beda di istilah saja. Nah, jadi manfaatnya online marketing atau digital marketing itu pertama ya mudah menjangkau banyak calon konsumen, ya kan, di mana saja. Bahkan kalau saya secara bisnis saya jualannya itu ke seluruh Indonesia ya, gitu, bukan di Palembang gitu ya. Jadi dengan online dan saya tidak punya toko offline ya. Kalau saya kebetulan alhamdulillah tidak punya toko offline, jadi semuanya pure di online ya memang ya. Jadi bisa menjangkau seluruh konsumen. Secara biaya promosi juga lebih hemat sebenarnya ya dibanding misalnya kita kalau dulu ya atau sampai sekarang ya misalnya iklan di TV atau bayar iklan di koran ya tentu lebih mahal. Lebih terjangkau lah terutama untuk Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita-kita juga ya. Yang ketiga, memudahkan interaksi pelanggan, bisa dilakukan kapan saja ya.
mau dari rumah ya dari kantor ya nggak masalah bisa juga ya. Saat ini contohnya saya Zoom atau Bapak Ibu juga kan di rumah ya, jadi santai aja ya bisa bisa dilakukan di mana saja. Nah yang terakhir itu tidak takut bersaing dengan perusahaan besar. Jadi kalau dulu tanpa online gitu ya kita harus bersaing dengan banyak ya perusahaan besar dengan modal yang besar juga ya. Sementara kita UKM kan usaha kecil apa Pak? Usaha kecil usaha UKM itu usaha kecil Usaha kecil mikro ya. menengah. Usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah. Ya, usaha kecil miliaran katanya. Walaupun Oh kecil-kecil iya, tapi kan pengennya miliaran ya betul, omsetnya ya. betul. Nah, tapi kita tidak takut ya kalau di online itu semua peluangnya sama ya. Mau kita ya sendirian di rumah dengan katakanlah misalnya Unilever atau perusahaan yang besar sekaligus gitu ya. Itu peluangnya sama karena semuanya sama-sama dilakukan via online. Nah, yang membedakan adalah ilmunya ya, ilmu ilmu digital marketingnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya share adalah khusus memang diamanahkan untuk lokal bisnis ya. Karena di sini kan banyak juga teman-teman yang karena di sini sebagian besar adalah agen pegadaian yang sekup bisnisnya, sekup ruang lingkup jualannya itu lokal. Lokal itu mungkin dalam satu kota atau dalam satu area tertentu ya. Nah, jadi di sini nanti kita fokuskan kepada yang tools-tools atau alat-alat digital marketing yang sifatnya bermanfaat untuk lokal, ya, untuk dalam satu kota. Nah, sebelum ke sana, biasanya saya bagi dua aja nih, Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita bagi dua ya, tipe calon konsumen di online ya. Jadi ada yang biasanya ini pembagian paling gampang saja. Jadi ada yang sedang butuh, ada yang belum butuh ya. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu sedang membutuhkan sebuah produk atau sedang membutuhkan solusi, kira-kira apa yang dilakukan di internet gitu ya, atau dilakukan di handphonenya? Biasanya ngapain Bapak Ibu? Mungkin ada yang bantu komen. Komen. Biasanya kalau butuh satu produk apa yang dilakukan? Aktif ya. Promosi ya. Kalau sedang butuh Mochi. biasanya kita kalau misalnya nih kita sedang butuh misalnya kita sedang butuh kompor gitu ya atau kulkas terbaru, biasanya yang kita lakukan adalah mencari, searching ya, betul, ada yang jawab searching ya. Betul sekali. Jadi yang pertama kali adalah perilakunya. Kalau konsumen itu sedang butuh produk, dia biasanya searching ya. Ada yang mencari dana. Ya betul juga sih Pak, dana juga perlu. Ya, jadi intinya yang pertama ya pasti kalau kita sedang butuh, kita pasti langsung searching ya. Nah, misalnya saya nih di rumah saya sedang butuh ini apa tukang kanopi karena kanopi rumah saya bocor. Tentu aja saya pasti googling ya, buka Google, cari tukang kanopi di Palembang misalnya, karena lokasi saya di Palembang ya. Nah, itu tipe konsumen pertama. Jadi, tipe konsumen yang sedang butuh, ini dia biasanya mencari ya, melakukan pencarian. Nah, saat ini pencarian itu bisa di Google, bisa di TikTok, bisa di Instagram ya, dan sebagainya. Intinya mereka mencari. Nah, yang kedua, kalau belum butuh ya biasanya kita save atau simpan saja ya, ya di add to cart. Wah, betul. Betul sekali, Bu. Masukin Jadi keranjang katanya dulu. ya masukin ke keranjang dulu. Jadi katanya kalau suami yang sayang sama istrinya itu di check out kan semua itu yang di keranjang istrinya gitu ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Ya itu ya dua tipe konsumen ya. Nah, kemudian kali ini jadi biasanya untuk lokal bisnis ya, untuk lokal bisnis langkah pertamanya kita pasti siapkan aset digital ya. Aset digitalnya apa aja? Yang pertama WhatsApp tentu ya. WhatsApp ini bisa WhatsApp bisnis ya. Nah, kemarin teman-teman yang di Makassar sudah ada yang ketemu saya sama Pak Heri waktu kelas offline, diajarin cara menggunakan WhatsApp bisnis, ya kan? Kalau misalnya belum ada, nggak apa-apa juga saat ini ya, mungkin pakai WhatsApp biasa ya. Tapi nanti diinstal WhatsApp bisnis, ya kan? Karena ada fitur-fitur yang lebih bagus dari WhatsApp bisnis, ya kan? Nah, kemudian Google Business Profile.
Nah, Google Business Profile ini apa? Seperti ini ya. Kalau misalnya di Google Maps ya, kalau kita searching itu ada agen pegadaian. Nah, misalnya kita searching nih gadai emas gitu ya. Kalau sedang kita butuh gadai emas, menurut Bapak Ibu apa yang dicari sama orang ya? Misalnya sedang butuh, dia ketik apa di Google? Kan tadi kan sedang butuh nih, sedang butuh misalnya butuh dana tunai atau sedang butuh gadai emas, maka kan pasti konsumen itu, calon konsumen itu akan googling ya. Dia googling, buka di search di handphonenya, googling misalnya gadai emas. Nah, maka nanti akan muncul di halaman pencarian gitu ya. Apa saja gitu ya. Ya, ada map, ada website, ada YouTube ya. Nah, jadi kalau untuk lokal bisnis, kalau untuk konsumen yang butuh, yang kondisi butuh, maka kita bisa siapkan Google Business Profile-nya. Nah, hari ini pelajaran kita yang utama, materi kita yang utama adalah membuat Google Business Profile ya. Google Business Profile seperti ini. Ini saya ambil contoh, ini bukan punya saya, ini punya agen pegadaian G7 di Jakarta ya. Saya screenshot saja ini. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, ini bisa bikin pooling di mana ya? Siapa yang sudah punya Google Business Profile seperti ini? Ayo, angkat tangan, pencet tombol apa? Tombol apa? Tombol raise hand. Belum punya. Belum Belum punya. punya. Belum punya, Pak. Belum punya. Oh, Belum punya. Itu mas itu fotonya, Pak. Belum bisa bikinnya. oh ya bisa. Oke. Jadi sebagian besar belum punya ya. Belum. Belum. Oke. Baru mau Oke. belajar. Sudah, ada yang bilang sudah, ada yang saya belum punya. Sudah. Oke. Ya, saya baca chat dulu. Oh, sudah, tapi selalu ditolak sama Google. Sudah buat, tapi selalu ditolak sama Google. Oke, baik, kita bahas hari ini ya. Ada yang sudah punya, ada yang belum punya. Nah, jadi memang goals-nya kali ini adalah semua teman-teman di sini, Bapak Ibu, yang di acara ini ya, ada 200-an ya. 240 ini. 241. Ya, 240-an ini. Kalau yang belum punya, ya kan, diusahakan ya setelah acara ini, setelah materi ini memiliki memiliki Google My Business, Google Business Profile. Oh, ini ada pollingnya ya, boleh dipilih ya. Nah, nanti hadiahnya itu kalau nggak salah hadiahnya itu dikirimkan kepada 10 orang yang tercepat. Apa ada bisnis 10 orang yang paling cepat membuat Google Business Profile ya. Kalau misalnya dia belum punya ya. Kalau yang sudah punya, nanti ada tugas tambahan dari saya. Siapa screenshotnya, misalnya nanti ini aja, mendapatkan review dari temannya ya, mendapatkan 3 review baru bintang ya, 3 bintang review dari temannya. Kalau yang sudah ya, jika nanti kita lihat nih lagi di polling nih, 87% belum punya, 11% sudah punya ya. Belum punya. Oke, belum punya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, justru itu maka saya tanya ya, biar supaya bisa saya sampaikan materinya. Oke, di atas 80% belum punya ya. Ya, oke. So, Bapak Ibu, jadi untuk membuat Google Business Profile, maka yang harus kita siapkan ini persiapannya dulu ya, persiapannya dulu itu mana? Persiapannya adalah ini ya, punya akun Gmail ya. Punya akun Gmail sudah ada ya. Kalau belum ada, saya rasa nanti bisa buat lagi yang baru ya, buat sendiri ya. Karena gini, lebih enak kalau misalnya akun Gmail khusus ya, khusus buat misalnya agen pegadaiannya atau buat tokonya, ya kan? Silahkan buat dulu Gmailnya, ya kan? Bisa juga sih digabung dengan Gmail atau alamat email yang ada saat ini, bisa. Tapi lebih enak tuh biasanya sih bedain ya antara akun pribadi sama akun untuk jualan gitu. Jadi
untuk usaha ya, untuk usaha. Jadi kita bisa pantau dengan lebih optimal, gitu ya. Nah, itu ya, siapkan Gmail. Nanti saya akan share setelah ini juga PDF-nya ya, step by step-nya. Cuma di tahap awal ini saya mau jelasin dulu nih, ya, saya mau jelasin dulu. Nanti sambil saya demo, setelah saya jelasin, saya demokan buat di handphone. Nanti Bapak Ibu bisa ikutin ya. Tapi sementara saya jelasin dulu ya, step by step-nya ya, biar tidak salah ya nanti ya. Sama tadi kan ada yang ditolak gitu ya. Nah itu pasti ada kesalahan pada saat membuatnya. Jadi penting banget buat Bapak Ibu saat ini buat dengarkan dulu penjelasan saya ya. Baru nanti saya demokan pakai handphone buatnya ya. Oke, yang pertama selain punya Gmail, yang kedua berada di lokasi bisnis ya. Kalau bisa misalnya nih outlet agen pegadaiannya kan ada mungkin yang bukan di rumahnya ya, jadi harus ke lokasi bisnisnya ya kan. Kemudian pakai handphonenya ada fitur kamera ya, karena nanti ada syarat harus record atau upload video ya kan. Nah, sama ada koneksi internetnya ya, dipastikan juga ya. Nah, ini jadi step by step-nya pertama. Jadi nanti saya demo ya, Pak. Ini saya jelasin dulu ya. Yang pertama itu, jadi kita nanti ke halaman Google My Business, seperti ini halamannya ya. Ini preview singkat aja, nanti kita coba demo di handphone. Di handphone saya juga pakai handphone gitu, saya demoin, nanti saya tampilkan. Cuma biar lebih lancar gitu saya jelasin dulu gitu ya. Yang pertama kan seperti ini ya. Nah, setelah ini itu nanti kalau diklik kelola sekarang itu nanti akan ada tampilan membuat nama bisnis dan kategori bisnis ya. Jadi kalau ketik nama bisnisnya kadang-kadang itu sudah ada sama Google, misalnya agen pegadaian Maros gitu ya. Sudah ada ya, karena memang secara otomatis sudah di capture sama Google. Jadi kalau sudah ada tinggal dipilih ya. Nah, kalau belum ada maka dibuatlah namanya misalnya agen pegadaian apa, terus di kategori bisnisnya kita pilih lembaga keuangan. Nah, ini screenshotnya ya, nanti saya demoin, cuman ini saya jelasin dulu. Agen pegadaian, misalnya saya pilih di sini agen pegadaian Sukabangun ya kan. Kemudian kategori bisnisnya lembaga keuangan. Jadi kita isi nama agen pegadaian sama pilih kategorinya. Di mute dulu tolong please. Isi nama agen pegadaian, kemudian pilih kategorinya ya. Nah, setelah itu yang punya rumah udah pernah kemarin Ibu Juliati, Bu Juliati, tolong ya. Dah. Oke, jadi setelah kita isi nama, sama pilih kategorinya lembaga keuangan ya, atau jasa keuangan juga boleh. Karena kan ini buat agen pegadaian ya, Pak Ibu. Lalu kita klik berikutnya, kita klik berikutnya, ya. Lalu nanti ada pertanyaan, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Boleh pilih ya, kalau misalnya memang ada lokasinya atau ada lokasi outletnya ya. Kalau misalnya ada bisnis lain misalnya atau agen pegadaiannya yang jemput bola ya tidak ada lokasi, boleh juga dipilih tidak ya. Jadi sesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Nah, kalau pilih ya, nanti berikutnya nanti tinggal dimasukin alamatnya ya. Alamat, ini saya contohkan misalnya di tempat saya ya. Jalan Sukabangun, Palembang, kode pos, isi alamat lengkap, lalu kita klik berikutnya ya kan. Nah, kemudian di tempat saya waktu saya coba buat itu ternyata ada saran dari Google Business, dan saya Google bahwa ada alamat ini, apakah ini punya Anda gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini nanti disarankan dan itu memang punya Bapak Ibu, ya tinggal dipilih saja ya. Tapi kalau ini kan saya contohnya kasusnya, ini cabang pegadaian UPC ya, jadi bukan ini, jadi saya pilih tidak cocok, karena saya membuat map baru ya. Nah, ya jadi saya pilih tidak cocok, kemudian saya pilih berikutnya. Nah, tinggal diikuti saja ya, apakah Anda menyediakan pengantaran atau kunjungan ke rumah, misalnya mau melayani jemput ya, jemput kalau ada yang mau gadai atau mau cicil emas atau mau apa, Bapak Ibu terima jemput ya pilih terima kunjungan ya.
pilih ya. Nah, kemudian baru nanti setelah pilih ya itu akan ada upload ya. Belum upload video, masih apa? Tambahkan area layanan. Nah, area layanannya pilih misalnya Palembang ya. Palembang atau kota Bapak Ibu. Lalu pilih dengan selanjutnya pilih masukkan nomor handphone. Nah, biasanya nanti diminta verifikasi ya, verifikasi SMS ya kan, verifikasi SMS kalau sudah. Nah, sampai tahap ini nih, sampai tahap rekam video bisnis. Nah, ini verifikasi ini yang biasanya banyak teman-teman yang sampai ketolak ya, atau tidak disetujui karena video ini ya. Nah, jadi sebelum kita demo ya, sebelum kita praktek, yang penting diketahui buat verifikasi video adalah video itu 1-3 menit sudah cukup ya, maksimal itu 5 menit, nggak usah panjang-panjang nanti waktu ambil videonya. Nah, ambil video itu dari tampak depan outlet ya, nanti pas verifikasi ya harus ke depan outletnya ya, syuting dari depan ya kan, videokan kanan kiri ya. Kalau ada pelang jalan, misalnya ada pelang jalan gitu, bisa jalan apa gitu, boleh di shoot, direkam, lalu masuk ke outlet, rekam depan outletnya ya, masuk ke outlet, kemudian videokan juga di dalam outlet. Nah, saran saya kalau ada spanduk atau banner ya, ada kan suka ada spanduk ya, spanduk agen Pegadaian, banner agen Pegadaian, nomor ID-nya. Nah, itu juga di zoom. Kemudian kalau bisa yang ada alamatnya ya, misal alamatnya tadi jalan apa. Nah, alamat itu di zoom, baru kemudian videonya diakhiri. Jadi semuanya ini dilakukan dalam satu kali take ya, jadi nggak boleh putus-putus ya, nggak boleh on off. Nah, contoh misalnya kayak gini tampilannya nanti ya. Nah, klik tombol merah record dan nanti, nah rekam dari jalan depan ya kan, masuk rekam kanan kiri ya, maksudnya. Ini yang bisa lakukan cuma Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya nggak bisa lakukan karena saya kan nggak bisa nggak di tempat, nggak di lokasi bisnis Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa lakukan juga memang harus dari Bapak Ibu sendiri ya. Teman-teman dari Pegadaian juga nggak bisa bantu banyak karena memang ini harus dilakukan oleh yang punya lokasi gitu ya. Nah, jadi setelah di-record, yang penting adalah rekam dari luar jalan ya kan. Kemudian kalau ada apa namanya pelang, spanduk ya kan, lalu sampai diakhiri dengan pada saat syuting label spanduk atau banner ya, banner yang ada alamat agen Pegadaiannya. Nah, 2 atau 3 menit itu lama ya. Jadi sebenarnya 2-3 menit video itu lumayan panjang ya untuk merekam. Nah, jadi tidak perlu cepet-cepet ya. Ya santai aja. Rekamnya santai saja ya gitu. Nah, nanti kalau sudah direkam, dimatikan, baru diklik lagi tombol merahnya kan off dia, baru diupload videonya. Nah, setelah klik upload, biasanya videonya akan ditinjau dalam waktu 5 hari. Kadang-kadang 2 hari sudah approve, 3 hari sudah approve gitu ya. Ya, kalau sudah selesai sampai sini ya, nanti setelah upload ya, Bapak Ibu diminta akan mengisi jam buka ya. Jam buka ini diisi semua jam bukanya ya. Terserah ya, misalnya bukanya tergantung toko ya, misalnya bukanya jam 6 sampai jam 9 atau sampai sore, atau 24 jam, minggu buka atau tutup juga boleh diisi ya kan. Kemudian pilihan lain kalau misalnya ada, kemudian setelah itu diklik next, akan ada tambahan seperti ini ya. Tambahkan deskripsi bisnis, misalnya ada tulisan seperti ini, maka diisilah dengan selengkap mungkin ya. Misalnya agen Pegadaian menerima gadget emas, bisa jemput lokasi ya kan, jangan ragu jika ada masalah keuangan hubungi kami ya. Ini nanti panduan ini akan dikirimkan ya, PDF-nya ke Bapak Ibu. Saya udah buat, jadi bisa nanti diikuti pelan-pelan nanti kalau setelah Zoom ya. Kemudian setelah kita klik berikutnya, setelah isi deskripsi, kalau diminta upload foto, maka uploadlah foto ya, foto outlet agen Pegadaian Anda. Semakin banyak semakin bagus, jadi tidak ada batasan. Kalau upload foto, upload bisa tampak depan pada saat melayani suasana outlet, jadi boleh ya, silakan ya.
Nah, oke. Nah, nanti kalau ada penawaran misalnya untuk beriklan di Google atau penawaran seperti ini ya, dapatkan nama domain custom itu dilewati saja. Jadi tidak usah coba Google Workspace tapi dilewati saja. Ya, karena ini masuk ke fitur yang kita harus bayar ke Google. Ya, gitu ya. Kita tidak perlu yang bayar sih, kalau ini cukup yang gratis aja udah lebih dari cukup gitu. Nah, oke. Kalau nanti di tahap akhir itu akan ada tulisan hasil edit Anda akan terlihat setelah Anda terverifikasi. Nah, ini contoh misalnya yang saya buat ya, contoh yang saya buat. Jadi di bisnis saya itu masih menunggu verifikasi oleh Google. Nah, ini setelah kita upload video, kita perlu waktu memang buat verifikasinya. Biasanya 2 atau 3 hari ya, maksimal 5 hari biasanya sudah ada. Apakah ditolak atau disetujui. Kalau ditolak, kita bisa perbaiki. Biasanya permasalahannya pada saat upload videonya tadi itu atau pada saat rekamannya. Itu saja sih permasalahannya. Nah, sampai sini kurang lebih seperti itu. Apa mau praktek sekarang, Bapak Ibu? Iya, Oke. ini ada pada pingin praktek nih Om Viko. Langsung diliatin sama Ya. Om Viko. Yang dibilang Bapak Iya, langsung. praktek aja, Jangan Pak. sehari aja. Karena nanti itu Ya, lagi. ya. Tadi kan saya jelasin dulu, Bapak Ibu. Dijelasin Biar dulu supaya lebih. paham. Ya, jangan nanti. Sebentar saya konekkan handphone dulu ya. Kalau tiba-tiba langsung praktek nanti bingung. Jadi memang harus pahami dulu. Iya, Pak. Iya kan Belajar kalau Kenapa? dulu. teman-teman kan gantian belikan. Nah, bagi yang Kemarin sudah habis punya, cari kok mana? Nah, kasihan ini kono. siapa yang bicara? Keras sekali. Tolong suaranya kecilkanlah kakak. Baik, Ya, rekan-rekan oke. sekalian. Om Viko udah siap? Ya, siap-siap. Nah, oke, Silakan. ini bisa lihat handphone saya? Ya, layar handphone saya kelihatan ya. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Ya. Oke, silakan. Oke, saya kalau Bapak Ibu mau ikutan demo, mau ikutan praktek saat ini boleh. Saya akan pelan-pelan ya. Iya. Saya akan Tapi ada yang pelan-pelan. kayaknya ada yang ngikutinnya pakai handphone deh di sini. Jadi liatin dulu ya, karena Ya, saya Mm-mm. pakai handphone nih. oke. Kalau sudah punya 2 handphone bagus. Ya, jangan-jangan punya 3 itu. Ya, ibu-ibu kita nih, apalagi agen pegadaian. Ya, jadi yang pertama biasanya sih akun Google-nya, akun Gmail-nya pasti udah ada ya. Saya tidak usah ngajarin bikin Gmail kan ya. Ya, udah. Ya, udah ada ya akun Gmail-nya ya. Kita buka Google aja, Bapak Ibu bisa Google profile ya, Google profil bisnis ya, Google profil bisnis. Nah, Google profil bisnis seperti ini ya. Ini handphone saya di handphone Android ya. Kalau yang ada yang pakai iOS nanti disesuaikan aja. Ada yang pakai iPhone 20 mungkin. Ya, jadi Google profil bisnis ini kita Google biasanya dia pasti paling atas ya. Ini ya Google profil bisnis ini paling atas. Kita klik aja. Nah, ini kan seperti screenshot saya tadi ya kan. Nah, seperti ini. Jadi Google profil bisnis itu sebenarnya ya seperti ini. Di tampilannya toko bunga Cali Livi apa siapa ini? Kelly Lily, toko bunga Kelly Lily. Nanti ada di tampilannya itu ada bintang, review, foto, alamat ya, jam buka, ya kan nomor telepon. Gitu ya. Jadi sangat penting sekali kan ya kalau kita sedang mencari, contoh aja lah misalnya kalau Bapak Ibu cari makan siang gitu ya atau ayam gitu ya atau seblak gitu kan pasti pada saat googling itu dimunculkan toko ayam terdekat atau toko seblak terdekat. Nah, sama juga dengan misalnya kita sebagai agen pegadaian, gitu kan? Pastikan kalau target konsumennya mencari saat itu dia sedang butuh, tadi seperti saya bilang, sedang butuh gadai emas, gitu ya, dia pasti akan googling gadai emas terdekat gitu. Nah, kalau Google kita tidak ada kalau kita tidak ada Google profil bisnis ya, maka kita tidak ada di map seperti ini, bintang-bintangnya, teleponnya, rutenya, ini nggak ada. Jadi gimana kita bisa dapat prospek ya.
Nah, oke, sampai sini sudah Bapak Ibu bisa lihat, tapi kalau mau buka, kalau mau buat kita klik aja tombol kelola sekarang ya, kelola sekarang. Nah, ya. Ini jadi mulai membuat profil bisnis ya. Sampai sini kita pilih nih, tinggal di namanya masukin agen pegadaian siapa gitu ya. Apa nih biasanya namanya apa gitu ya. Misalnya saya coba aja masukin nama saya ya. Ini contoh aja ya, agen pegadaian Maulana. Nah, tinggal klik. Nah, ini ya, pilih. Kemudian di kategori bisnis kita masukin lembaga keuangan. Ya. Sudah sampai sini baru klik berikutnya ya. Tinggal aja mumpung aku bisa bantu orang. Lembaga keuangan ya. Ini harus pilih ya. Kategori ini tidak bisa masukin. Jadi memilih ya. Memilih. Nah, nanti dia ada drop, ada pilihan, kita pilih. Lembaga keuangan boleh, atau jasa keuangan kayaknya ada juga. Jasa keuangan. Oh, konsultan keuangan kalau nggak salah ada juga. Boleh aja sih. Konsultan. Aku di badan kamu jaga anakmu aja di sana. Iyo, siapa tuh? Anakmu kenapa? Nanti Ya, boleh konsultan keuangan, ya kan, boleh lembaga keuangan, ya. Intinya di kategori Tadi Udin yang bawa. kategorinya lembaga keuangan boleh. Oh, lembaga keuangan bagus. Ya, bagus. Nah, kan memang Pegadaian kan lembaga keuangan ya. Oke, sudah sampai sini, klik Ya, berikutnya. betul. Berikutnya ya. Nah, ini. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Ya, kita pilih ya ya. Bisa kembali sebelumnya. Ya, nama bisnis. Oh, nama bisnis sih, nama agen pegadaiannya aja, Bu. Agen pegadaian apa? Nama toko Ibu. Iya, misalnya Ibu Samsuriah kan, berarti agen pegadaian Samsuriah. Samsuriani aja, Bu. Agen pegadaian. Oh iya iya Pak. Makasih, Ibu. Makassar. Ya. Agen pegadaian sesuai namanya ya, namanya siapa. Kemudian pilih kategori lembaga keuangan. Selanjutnya akan tampil seperti di layar ya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi? Pilih ya. Ya kan? Kemudian klik berikutnya lagi ya. Nah, ini masukkan alamat bisnis. Alamat ya, jalan, ya kan, jalan apa, lokasi outletnya ya. Kalau outletnya beda sama rumah ya, lokasi outletnya ya. Kalau sama rumah ya berarti alamat rumah Ibu, Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya buat Jalan Sukarela, ya ini alamat ya kan, misalnya blok B ya kan, 3 nomor 23 misalnya gitu ya. Nah, kota pilih kotanya ya Bapak Ibu, kota pilih sesuai kotanya, Palembang. Terserah Bapak Ibu di mana kotanya ya, karena saya kan di Palembang, jadi saya pilih Palembang. Kemudian provinsinya pilih, kode posnya pilih. Oke, saya tunggu sampai sini. Bisa ikuti, kasih reaction kalau bisa ikuti jempol gitu. Oke, bisa ya sampai sini ya. Oke, klik Bisa, berikutnya. Oke, klik berikutnya. Nah, ya. Ada yang muncul. Tadi kategori bisnisnya apa? Lembaga keuangan. Kategori bisnis Pak. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Kalau kategori bisnis Lembaga keuangan, Ibu. lembaga keuangan Mbak. Lembaga keuangan. Iya. Ibu ya. Ya. Ya, tinggal diikuti ya. Sudah. Kalau ada yang ketinggalan, nggak apa-apa, santai aja. Kita bisa sampai malam ini. Ya, setelah isi alamat. Utara kok nggak bisa terklik di sini ya Pak?
Saya punya kok nggak bisa diklik ya. Berikutnya Pak, kalau setelah sudah diklik bergabung di lembaga komunitas keuangan. bisnis sudah Pak sudah Coba berhasil. kalau Harusnya nggak bisa, bisa Bu. lembaga keuangan, konsultan keuangan, nanti dia muncul Bu di bawah. Bukan Saya Pak, lokasi alamatnya Pak, lokasi alamat bisnisnya dia nggak ada di sini pilihannya Sumatera Utara nih. ini ada ke Sumatera Utara, Oh ada provinsi ya, kan? harus. Oh iya Pak, diklik ya berarti ya ditulis ya. Enggak, dipilih Bu, dipilih. Scroll ke bawah Bu. Di scroll ke bawah, Bu. Sumatera Utara paling bawah Bu. Sudah bisa. Oh iya iya. Oh, saya sudah bergabung Pak di Google Oke Pak, Bisnis. ada. Ya, Ya, bagi ya. yang sudah sabar Bagi yang ya. sudah Nanti nanti, akan Pak, ada ya. tugas, tenang aja. Bagi yang sudah Ini sabar. kan soalnya kan 80% belum punya ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kita buat dulu ya. Yang Kasihan yang 20% sudah. Nanti kita bahasannya optimasinya bagaimana ya. Nah. Oke, sudah sampai alamat. Kita klik berikutnya. Nah, Oke, biasanya sudah. ada map, ada peta ya, tunjukkan poinnya. Kalau misalnya dia belum tepat, kita bisa klik sesuaikan ya, sesuaikan misalnya di benar-benar di poin Bapak Ibu ya, misalnya ya. Ini saya contoh saya sembarang map aja ya. Nah, misalnya di sini nih, Coba kok. ya bisa di zoom ya, bisa dipakai pakai tangan ya buat zoomnya atau klik plus dan minus ya. Di pojok kanan bawah ini ada plus minus buat zoom. Jadi biarkan harus sama ya. Oke, selesai. Kalau sudah tinggal klik selesai lalu lanjutkan berikutnya. Nah, berikutnya apakah Anda menyediakan pengantaran atau kunjungan ke rumah? Ya kan, kalau misalnya melayani antar jemput silakan pilih ya. Kalau misalnya tidak ya pilih tidak ya, sesuaikan sama bisnis Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya pilih ya. Jadi terima nih kalau barangnya ada kita ambil ke rumahnya gitu ya Pak ya. Ya, betul, delivery iya. ya. Misalnya Jemput. Oh, jemput ya. Ini kok nggak ada Google Map-nya ya? Nggak apa-apa kalau nggak ada Google Map diteruskan Langsung aja. aja ya? Ya, dia udah bisa mendetek berarti lokasinya di mana gitu, sesuai dengan alamat. Jemput bola itu berarti tidak ya Pak? Kalau jemput Kalau bola itu berarti tidak? Pilih ya. Kalau jemput bola iya. Oh iya. Kalau Ada kita dua, ngambil Bu. barangnya, Ada yang berarti ada yang iya, jemput. ada yang tidak. Bagi yang punya tim gitu kayak rekan-rekan di Makassar yang saya tahu itu kebanyakan pada punya tim. Itu jemput bola, Bu. Jemput Sampai bola. radius 10 kilo dia kejar. Oh gitu ya. Ya bagi ibu yang hanya di rumah misalnya itu juga tidak apa-apa, tidak juga boleh, tidak soal. Ya, Bu. Iya, kalau saya sih biasanya di sini di area Bandung 2 itu saya biasanya suka jemput bola, Pak. Oh ya, kalau sudah Iya. jemput bola mendingan iya aja, Bu. Oh gitu Ya, iya nanti Jemput bola kok Mbak. ya setelah ini tuh biasanya kalau kita jemput bola nanti akan ditanya radius jemputannya gitu loh, maksudnya begitu. Terus apa? Kalau Oke, kejauhan kita nggak berikutnya bisa ya. ya jemput bola. Apa ya Pak aplikasi Ya, nah ini tadi kan jemput bola nih, jadi tambahkan area layanannya. Jadi area jemputnya misalnya misalnya kotaknya gitu ya, satu kotak masih oke lah gitu. Nah, kalau di ketentuannya Google itu jaraknya itu maksimal 2 jam, 2 jam nyetir ya, 2 jam pakai. Pak, maaf Pak, mau tanya, itu rumah saya kan masuk gang, itu gimana Pak? Ya tadi Bu pakai map tadi, pakai poin tadi yang map di zoom Poin tadi tadi tuh. mapnya tadi cuma jalan alpaka aja. Ya di zoom tepat dulu Bu, rumah di zoom. saya. Sesuaikan, ada tombol sesuaikan. Digeser-geser poinnya Bu, itu tadi bisa digeser-geser, di back. Oh gitu ya? Ya, disesuaikan dulu poinnya, baru klik selesai, baru klik berikutnya ya. Oh gitu ya? Oke. Iya. Oke. Bentar saya perlahan dulu ya Pak ya, saya sesuaikan dulu. Oke. Iya, makasih. Pak, ini Yo. sudah keluar barcode. Ini gimana verifikasinya ya Pak? Bentar ya, satu-satu ya. Ini kebanyakan nih yang nanya sekaligus. Oke, kalau yang ketinggalan nanti nggak apa-apa dilihat aja yang saat ini tampil ya, dilihat
dilihat dan dipelajari. Nanti setelah ini saya kirimkan screenshot panduannya step by step. Ya kan, sama ini kan juga direkam. Ya, ini kan nanti juga rekamannya. Zoom-nya juga direkam. Ya. Jadi Zoom-nya pasti dikasih ya. Oke, lanjut. Ya, dipilih area layanannya. Tadi kan yang pilih jemput bola tuh, misalnya mau dimasukin sampai kecamatan, kabupaten juga kok bisa kok, ya kan? Jadi misalnya nih, kalau di kita di sini ada Jakabaring gitu ya, atau apa ya, selama dia ada di set, pasti set dia muncul ya, kita bisa pilih. Jadi bisa lebih dari satu ya. Misalnya 3 kota, tapi dalam jarak misalnya 1 jam kalau naik mobil, naik motor, nah itu masih boleh ya. Oke, klik berikutnya. Nah, ini baru masukkan nomor teleponnya ya, masukkan nomor telepon ini ya, nomor telepon yang buat verifikasi ya. Saya masukin, bentar, saya masukin nomornya beneran ini, biar dapat verifikasinya. Masukin nomornya, berapa nomor ini? 0. Gak apa-apa, Bu. 08. Silakan, kalau kebelet ke toilet dulu, Bu. Bahaya itu. Penting itu, kebelet itu. Aku udah sampai mulai merekam lagi. Oh ya, hebat berarti, Bu. Gak apa-apa. Saya sudah rekam, Bu. Nanti saya kirimkan ya, Bu. Saya kirimkan ke SC masing-masing. Ya. Berikutnya, nah, setelah masuk apa Ibu, setelah masuk nomor handphone, nah ini ya, pilih cara video, cara verifikasi. Ini tadi yang saya bilang ya. Barcode-nya udah keluar, Pak, barcode-nya. Ya, jadi di sini yang videonya ini pilih cara verifikasi. Jadi video ini nanti disuting dari depan outlet, jalan kanan kiri, terus pelang outlet, masuk ke outletnya, syuting ke bannernya yang ada agen Pegadaian, sampai dengan. Pak mau tanya, Pak. Ya. Apa ini? Situs web itu maksudnya gimana, Pak? Website kalau website Bu dikosongkan aja websitenya, itu kan opsional. Kosongkan aja. Berarti langsung berikutnya ya, Pak ya? Ya, masuk berikutnya sampai sini ya. Kalau berikutnya kan langsung rekam ya, kayak gini. Nah, ini nanti kita perlu merekam video bisnis. Jadi kalau saya klik berikutnya seperti ini ya. Nah, jadi ini saat masuk ke perekaman ya, perekaman. Nah, saya klik berikutnya. Nah, mulai merekam. Silakan kalau misalnya ada yang praktek. Ya, kalau mau jalan itu langsung ke depan. Pak, atau nanti kita buat dulu videonya sebelumnya? Langsung ini Bu, dia langsung secara live ya. Jadi bukan milih file terus upload, bukan. Nggak bisa dia. Jadi bukan memilih file. Harus dipersiapkan dulu ya, Pak ya? Iya, tapi nanti juga bisa. Jadi verifikasi ini juga bisa nanti, ya kan, setelah ini. Tapi kalau misalnya mau sekarang, mau langsung ya boleh. Gitu. Berarti harus nanti Pak ya, pas kita ada di outlet. Iya, betul. Nanti pas harus kita ada gitu. Betul. Ya, tadi kan syaratnya kan harus ada di lokasi bisnis. Jadi dia bukan kita siapin video terus kita upload ya. Nggak begitu dia. Jadi saya coba ya Bapak Ibu. Saya coba aja ini saya rekam depan laptop saya ya. Halo. Tanya Pak, halo. Halo Pak. Jadi izinkan akses, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kayak gini ya. Tuh, dia langsung ngerekam, ya kan? Ini saya coba rekam aja ya. Tanya. Halo. Bentar ya Pak, yang tanya sebentar dulu ya Pak. Kotak-katik apa yang bisa tadi? Tambah area layanan nih, maksudnya area layanan apa? Tadi kita taruh Kabupaten Alor, muncul tapi mau simpan tidak bisa tuh. Kotak-katik ulang-ulang tuh area layanan, betul. Area layanan pilih aja kota di tempat Bapak berada, Pak. Nah itu. Tapi nggak bisa nih Pak, nggak bisa disimpan nih. Apa nama kotanya Pak? Di Kalabahi, Alor. Oh, NTT.
Harusnya sih ke detect, Pak. Apalagi NTT ya, Pak ya. Harusnya sih ada ya. Ada muncul nggak, Pak? Maksudnya pilihannya muncul nggak? Pilihannya Namanya. pas diketik Kabupaten Alor itu muncul. Terus mau disimpan berikutnya itu nggak bisa. Coba di back diulangi lagi, Pak ya. Siapa tahu ada koneksi masalah atau apa. Mestinya kalau dia muncul di listnya dia udah bisa tuh, mestinya kalau udah muncul ya. Oke Pak, udah bisa Pak, udah bisa. Mantap, Pak. Nah, jadi ini kan tadi videonya ini saya cuma. Kalau udah gini gimana Pak? Ya ini kan saya contohkan, saya ngevideoin depan saya ya. Mestinya kan videoin depan dari depan outlet sampai ke dalam outlet sampai ke bendernya ya. Nah ini kan saya udah 1 menit 2:30. Nah ini videonya itu Bapak Ibu ya maksimal 5 menit ya. Maksimal 5 menit. Minimalnya 1 menit bisa, tapi sarannya 2 sampai 3 menit lah. 2 sampai 3 menit. Jadi kan videoin depan, pelang jalan ya kan kalau ada ya kan, kalau dekat kanan kiri, terus pelang toko, pelang outletnya, peralatannya ya boleh juga itu, misalnya peralatan yang ada di outlet gitu ya. Oke, saya stop ya ini. Mau nanya, kalau usaha saya di rumah gagal verifikasi bahwa Anda mengelola bisnis ini, pelajari lebih lanjut. Di sini ada video bisnis. Ya, ya Pak, karena harus upload video kan. Di lokasi ya, Pak? Bapak di lokasi sekarang? Di toko nggak, Pak? Sudah masuk video bisnis, Pak. Pilih cara verifikasi video bisnis. Ya, ini tadi Pak, ikutin aja. Pilih Pak, ikuti itu rekam ya. Ya, oke. Jadi kalau setelah rekam ya, Bapak Ibu, setelah rekam, nanti tampilannya seperti di layar ya, layar Zoom. Nah, tinggal di-upload video. Jadi yang di-upload itu adalah apa yang direkam tadi gitu ya. Yang saya rekam tadi gitu. Jadi bukan pilih file ya, nggak bisa dia pilih file. Jadi memang saatnya harus di lokasi outletnya, lokasi tempat agen pegadaian, tepatnya sesuai maps ya. Oke, ini saya coba upload, ini saya coba sembarang aja biar Bapak Ibu nanti bisa coba ulangi ya di rumah biar bisa tahu. Nah, dia akan ngupload kan. Mengupload. Ya, kalau nggak ada koneksi internet juga pastikan bagus, biar uploadnya bagus. Nah, bawahnya kan ada tulisan video Anda sedang ditinjau. Mungkin perlu waktu 5 hari hingga video Anda ditinjau. Ya, tinggal pilih selesai. Maaf telat Pak, lupa aku. Nanti kita nunggu tuh Pak. Kalau udah begitu kita menunggu aja tuh. Ya, tunggu saja. Kalau sudah tunggu, selanjutnya ini kan dia diminta isi, tinggal klik next, klik lanjutkan, tinggal diisi jam buka, jam berapa ya, jam buka, jam tutup ya. Misalnya 24 jam ya 24 jam. Kalau misalnya bukanya jam 6, misalnya sampai jam 20. Udah masuk nih email dari Google Business-nya. Terus diapain Pak? Emailnya? Iya. Dia nggak boleh makan bulat itu dulu. Isinya apa dari Google Business? Ini. Satu-satu bicaranya Bapak Ibu. Oke ya. Sebentar ya, berarti kan udah rekam, setelah upload, tunggu review. Bisnis Anda tidak terlihat oleh pelanggan, apakah upload terverifikasi itu ya Pak? Nah, itu masih menunggu verifikasi maksudnya Bu. Memang belum langsung, perlu waktu 2-3 hari. Kalau diikutinya benar, biasanya nanti ya, di-review dulu videonya ya. Jadi kalau kayak saya kan, tadi uploadnya videonya sembarang. Kalau saya kan tadi upload videonya sembarang, udah pasti nggak disetujui itu. Gitu. Jadi memang videonya itu harus betul-betul di lokasi dan mencerminkan lokasi outlet sebenarnya ya. Oke. Nah, tapi kita tetap bisa isi. Videonya yang mana ini Pak? Edit profil ya? Tadi saya jawab yang mana? Area apa Ibu ya? Di outlet mati
Oke, jadi setelah ini kita setelah upload video ya dan nunggu verifikasi, kita bisa isi data kayak ini ya, data jam buka ya. Kita isi aja sesuai jam buka Bapak Ibu ya, tinggal klik berikutnya. Ini kok nggak ada ya, isi jam buka di mana ya Pak? Kalau misalnya nggak muncul, nanti juga bisa Bu di depan di luar ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang-kadang Ibu dia langsung Sarah. loncat ya, nggak apa. Nanti saya ulangi, saya kasih yang dari menu depan ya. Ini masih belum selesai tadi tahapan membuatnya ya, tunggu sebentar. Nggak apa-apa kalau misalnya dia nggak muncul jam bukanya, nanti bisa juga diubah. Kalaupun udah membuat pun bisa nanti sewaktu-waktu mau ubah jam juga bisa diubah kok. Ya. Halo Pak, halo. Ya. Di sini Ya. ada tambahkan deskripsi bisnis. Ya, ini saya belum sampai sana saya Pak. Nih berikutnya. Nah, tambahkan deskripsi bisnis ya, tambahkan agen pegadaian, deskripsinya Pak, agen pegadaian misalnya nama di kota, isi Pak deskripsinya ya kan, melayani apa gitu ya, melayani ya kan, gadai, cicil, kuk atau apa aja lah ya yang sesuai dengan produknya. Kemudian bisa antar jemput ya kan, jangan ragu hubungi kami gitu kan, siap 24 jam ya. Dah, sampai sini tinggal klik berikutnya. Nah, tambahkan foto. Nah, ini foto juga buat muncul di mana ya? Kalau pas kita buka map kan suka ada foto-foto tuh. Nah, munculnya di situ ya. Kalau kita searching misalnya di situ munculnya. Ini bisa upload dari dari foto. Mas upload aja foto yang ada di handphone ya. Nah, misalnya saya sembarang aja lah foto. Ya, add gitu ya. Nah, seperti ini. Masukin foto kontennya. Kalaupun belum ada, nanti bisa diupdate nanti setelah ini ya. Setelah proses pembuatannya selesai. Nah, klik berikutnya. Nah, ini kan. Ini tadi saya bilang ya. Dapatkan nama domain. Nah, ini lewati saja. Yang coba Google Workspace. Ini jangan klik coba, tapi klik yang lewati karena ini bayar ya. Kalau Google Workspace itu bayar nanti. Kita lewati saja, lewati. Nah, setelah lewati, nah ini ya hasil edit Anda akan terlihat setelah Anda terverifikasi. Jadi kita baru buat, baru upload, masih perlu persetujuan sama Google. Klik lanjutkan. Berarti kita nunggu di email aja berarti ya Pak Viko ya? Ya, tunggu. Nah ini kan, kalau kita cara ngeceknya adalah di akun Google kita bisa Google seperti ini ya, bisnis saya. Ini bisnis saya, nanti akan ada muncul nih. Bisnis saya nih. Di bawah ini ya, Anda mengelola profil bisnis ini, tapi tidak terlihat secara publik. Kenapa tidak terlihat? Karena belum terverifikasi tadi, baru dibuat ini kan. Nah, kita bisa klik, ya kan? Kita bisa kelola. Misalnya tadi tidak ada jam buka, kita bisa edit lagi profilnya. Kalau misalnya kurang foto, kita bisa tambah fotonya di sini, ya kan? Jadi di halaman Google-nya itu ada menu baru ya, kayak gini. Nah, ini yang di atasnya ya. Jadi misalnya edit profil, jam bukanya nggak ada. Kita bisa tambahin di sini, ya kan? Ya, jam buka nih ada nih, bisa ubah. Ya kan? Kalau misalnya tambah foto, kurang foto, tambah foto juga. Ya, bisa ya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Halo, Pak. Halo. Ya. Ya. Ini ada klaim kredit iklan gratis senilai 3 juta. Gitu tuh apa tuh, Pak? Lewati aja. Oh, lewati ya. Ya, itu berarti ya itu buat beriklan di Google. Tapi Bapak biar dapat 3 juta, Bapak juga harus iklan 3 juta. Jadi materinya itu beda materi, Pak. Jadi saat ini lewati saja. Terus ini Pak, dapatkan nama domain lewati saja, Pak. Lewati saja, Pak. Lewati dulu. Kita fokus dulu ke Google My Business ya, Pak. Nanti ya. Hasil kalau udah sampai Anda akan terlihat setelah Anda terverifikasi. Ya, selanjutnya. Klik aja selanjutnya akan sampai ke sini kan. Sudah, Pak, sudah. Nah, kalau udah sampai ke halaman yang seperti di layar, berarti Bapak Ibu tinggal tunggu ya. Tinggal tunggu apakah verifikasinya tadi disetujui atau ditolak gitu kan.
Ya, Di sini gitu. agen Pegadaian Kalabahi tidak terlihat secara publik katanya Pak. Iya, masih menunggu verifikasi videonya, Pak. Sama saya juga nih, agen Pegadaian Maulana tidak terlihat secara publik kan. Karena perlu verifikasi 2-3 hari. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk membuat Google My Business ya, Google Business Profile. Nanti dikirimkan filenya, screenshotnya sama rekamannya, jadi bisa diulang ya. Karena waktu kita biar lebih optimal, saya ke slide dulu ya. Karena ini kan baru pembuatan udah jam 4 ini. Iya. Oke. Ini jam 5 Pak. Ya. Oke, nah ini jadi setelah kita buat ya, maka ini optimasinya. Ya, tolong dimut dulu semuanya. Optimasinya ya, jadi kalau kita udah punya nanti, kalau misalnya Bapak Ibu udah ada akun Google Business profilnya, maka optimasinya itu apa ya? Maksudnya biar supaya kalau di searching misalnya agen Pegadaian gitu langsung nomor di atas punya Bapak Ibu ya gitu ya, atau dicari gadai terdekat maka akan muncul punya Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan adalah ini ya, isi detail bisnis selengkap mungkin, dapatkan banyak review ya. Minta tolong review sama teman-temannya ya boleh ya kan. Jadi boleh review ya, di review. Review itu apa yang bintang-bintang itu ya Bapak Ibu ya? Kasih bintang 5. Ya, kasih bintang 5 gitu ya. Nah, itu sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin bagus gitu ya. Bintang Ya, tapi 7, kalau Buyer. ya kan. Nah, kemudian yang penting itu adalah ngejawab juga reviewnya ya kan. Reviewnya juga dijawab. Nah, kalau Bapak Ibu bikin Google Profile nanti di akun Gmail-nya, di handphonenya itu dapat notifikasi tuh, dapat notif, oh ada si Bapak A komen atau ngasih review, kita bisa replay. Jadi di handphonenya nanti ada notifikasinya, kita bisa replay. Saya terima kasih atas review kakak gitu ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kalau misalnya ada foto-foto ya, posting boleh. Oke, nah kemudian untuk Bapak Ibu jadi untuk syaratnya ya biar banyak ditemukan ini materi tambahannya. Jadi kalau di Google itu ya, kalau yang sedang butuh kan tadi saya bilangnya ada 2 konsumen. Jadi ada 2 konsumen, satu yang sedang butuh atau yang belum butuh. Kalau yang belum butuh dia pasti mencari kan di Google. Biasanya kata yang orang ketikkan di Google itu kita sebut dengan kata kunci. Jadi kata kunci itu apa? Jadi kata yang orang ketik di Google gitu ya. Misalnya nih saat ini saya butuh gadai gitu ya, butuh gadai emas. Nah, pasti saya ketik di Google di handphone saya gadai emas terdekat misalnya. Nah, jadi untuk lokal bisnis itu biasanya dia punya formula ya kayak gini. Jadi ada kata terdekat ya kan. Bapak Ibu bisa pakai kata terdekat atau misalnya kata kuncinya adalah nama kota ya kan. Pegadaian nama kotanya ya gitu. Nah, 2 ini ya. Nah, ini contoh ya. Misalnya saya searching di Google saya, agen Pegadaian. Nah, kan ada muncul nih Pegadaian terdekat 24 jam, ya kan? Pegadaian syariah terdekat, kantor Pegadaian terdekat. Nah, ini muncul sama Google, ya. Kalau kita buka Google kan suka ada tuh. Kita baru ngetik udah muncul hasil pencarian ya. Udah muncul kayak disaranin sama Google. Nah, itu kenapa? Supaya itu karena sebelumnya memang banyak yang mencari. Nah, jadi nanti di postingan Bapak Ibu atau di hashtag pada saat kita posting gitu ya. Kita posting misalnya di sosial media gitu ya. Kita bisa pakai hashtag kayak gini. Pegadaian terdekat gitu ya atau pegadaian 24 jam gitu atau nama kotanya Pegadaian hashtag tahu ya Bapak Ibu ya. Pegadaian Makassar gitu ya. Nah, pada saat posting misalnya posting di Instagram, posting video, posting foto di TikTok gitu ya, atau di akun sosial media gitu ya, bisa dipakai hashtag yang sesuai dengan ini. Ini juga bisa nih, misalnya hashtagnya jualan gadai emas, ya, kita bisa pilih gadai emas terdekat. Nah ini dipakai. Jadi kalau ada yang googling atau mencari dengan keyword ini, dengan kata kunci ini, maka kemungkinan besar bisnis Bapak Ibu bisa ditemukan gitu ya.
Ya, nah ini kalau di Instagram ya juga sama ya kan. Jadi terdekat 24 jam, nama kota Anda. Jadi pada saat kita posting ya, posting video, posting gambar, update story ya kan, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook gitu ya. Gunakan kata kuncinya ya kan, gunakan kata kunci ini tadi yang saya sampaikan ini tadi ya. Nah, misalnya pegadaian terdekat, gadai emas terdekat, tergantung Bapak Ibu. Misalnya produknya KUR ya, berarti KUR terdekat gitu ya, KUR Kota Makassar gitu ya. Kayak gini. Jadi disesuaikan dengan kata ini ya, bisa terdekat, bisa 24 jam, online, nomor WhatsApp itu juga boleh. Karena ini udah saya carikan, udah saya risetkan, karena memang kalau di lokal itu biasanya orang mencari dengan kata yang dia butuh apa, sama terdekat atau nama kotanya gitu. Ya, jadi itu bisa dipakai buat mengoptimasi Google My Business ya, Google Business Profile-nya biar lebih muncul di pencarian. Nah, untuk yang sudah punya Google My Business, jadi tipsnya sebenarnya gampang kayak tadi ya. Ini, jadi review ini menentukan bisnis Anda dinaikkan posisinya di Google kalau dicari. Jadi semakin banyak review, semakin bagus. Terus semakin lengkap detail bisnisnya juga lebih bagus. Semakin banyak fotonya juga lebih bagus. Dibagi nggak Pak materinya ini Pak? Apa? Dibagi nggak Pak materi Oh iya, profilnya? dibagi. Ya, saya bagi ya. Iya, Ibu Bapak, nanti dibagikan materinya dan videonya ya. Jadi tenang saja, kita akan kirimkan nantinya. SC kita nih hadir juga di sini. Nanti oleh SC akan didistribusikan ke Bapak Ibu semuanya, ya. Ya, kalau misalnya masih ini, kalau perlu cepat gitu kan, atau misalnya belum dapat, nanti bisa DM saya di IG, di Instagram, Sico Maulana, Iya Pak, DM. iya. Nanti saya kirim. Ya, jadi gunakan kata. Jadi yang banyak dilakukan teman-teman kan kalau misalnya posting di Instagram gitu ya, atau di Facebook ya, atau di TikTok itu tidak menggunakan kata kuncinya, cuma posting aja. Padahal kata kunci atau hashtag ini yang membantu bisnis kita mudah ditemukan oleh orang yang sedang butuh tadi gitu ya, sedang mencari, ya kan? Nah, oke, tips lainnya untuk lokal bisnis ya, Bapak Ibu bisa ini tips umum aja ya, bisa kolaborasi dengan selebgram lokal ya. Kalau misalnya di Palembang ini ada tante-tante yang terkenal, followernya banyak, kita bisa ajak kolaborasi gitu ya, mempromosikan produk kita gitu kan. Atau bisa juga giveaway misalnya dapat teh botol gratis gitu kan kalau Anda memberikan review bintang ke outlet kita di Google Business Profile gitu ya kan, atau dapat kalender gratis kalau Anda kasih review bintang 5 gitu ya, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk meminta orang review, untuk meminta orang melakukan sesuatu kan biasanya kita kasih juga sesuatu yang sifatnya ya tidak terlalu berat lah secara cost ya, secara biaya. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti saya serahkan ke Pak Heri ya. Baik. Kalau mau ada pertanyaan boleh mungkin ya, atau gimana? Baik, mungkin sambil nunggu pertanyaan, saya cuma ingin menegaskan sekali lagi ya Bapak Ibu, jangan khawatir, materi kita akan kirim, materi yang tadi Pak Viko sampaikan, kemudian materi videonya juga akan kita kirim. Jelas ya? Ya. Kedua, siapa? baik. Kedua, tolong pastikan juga apakah program ini membantu tidak ke ibu-ibu semuanya. Jika membantu, tolong ketik reaction jempol. Saya cuma butuh jempol saja jika membantu. Ya, mohon dibantu jempolnya kakak gitu ya jika memang membantu. Karena memang saya ingin bermanfaat, kita semua ingin bermanfaat. Alhamdulillah banyak jempolnya tuh Om Viko. Google saya enggak bisa, Pak. Wih, cakep. Kalau yang sudah bisa, tugasnya seperti yang tadi Pak Viko ceritakan, bagi yang sudah punya Google My Business, saya yakin di Makassar kayaknya udah pada punya semua deh. Mudah-mudahan. Ini kan beragam ya, pada
Punya. Nah, Kalau bagi yang sudah punya, tolong cantumkan atau tolong ajak kawan-kawan kita untuk kasih bintang 5 gitu. Nanti bintangnya itu di-share ke nomor saya. Nomor sayanya sudah saya kirim barusan. Nanti saya ulang lagi ya nomornya ya, ada di grup ini ya. Sebentar, saya ulang. Jadi intinya sudah boleh mengerjakan tugasnya. Tapi ingat ya, tugas itu nanti diserahkannya di hari Jumat aja deh. Hari Jumat jam 18.00 ya. 18.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kita sama-sama waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kalau yang di barat ingat-ingat ya, berarti jam 5. Yang di timur berarti jam 7 ya. Oke, nah bagi yang belum punya, silahkan meskipun dalam keadaan di-review, kirim saja linknya kepada kami. Tapi dengan format nama, kemudian ID agen. ID agen itu nomor ID agennya. Karena kalau kami tidak punya ID agen, kita nggak bisa tracking alamat suratnya atau alamat hadiahnya nantinya. Ya, kemudian tugasnya ada di situ. Jadi hasilnya misalnya ini link saya Pak, ini JMB saya Pak, kayak gitu-gitu ya. Tolong kirimkan. Iya, kalau di kopi kan. Aduh, ini rame kali. Ya, siap. Ya, Pak. Saya akan tolong kirimkan nama, ID agen, kemudian GMB masing-masing bagi yang sudah ataupun yang belum. Ya, ini lihat ke 0812 0812 1010 4519. Ya, nama, ID agen, kirim WA-nya ke ya segera, tapi nanti ya Ibu di hari Jumat jam 18.00 ya. Mudah-mudahan hari Senin kami akan mengumumkan pemenangnya siapa. Ya, kirim WA saja. Kirim WA saja. Nomor HP-nya Pak ulang. Nomor HP ulang. Oh, nomor HP ulang. Baik, sebentar. Ini dilihat. Nomor HP-nya, jangan lupa ya formatnya nama, ID agen, sama GMB-nya. Bagi GMB yang sudah approve, silahkan dimanya. Om Viko bisa di situ. Mainnya di mute yang ribut itu. Tolong Om Viko. Suaranya dibisukan dong, suaranya. Messages. Kok ribut? Iya, ribut terus ya? Iya, ribut terus nih agen-agen kita yang baik hati ini. Tolong ya. Mereka tidak mute Bukan di sini ya, ada Pak. Bapak mute bukan di sini ya, ID agennya ya. ID agennya nggak di sini. ID nama dan ID agen. ID agen setahu saya nomor deh. Ya, ini Pak George, mohon nanti diperbaiki. Dan dikirimnya ke WA ya Pak, jangan di grup ini ya. Jangan di grup ini. Ya, tolong dibantu nantinya kirim ke WA jam 18.00. Saya tunggu ya. Mudah-mudahan ya geser sampai jam 9 malam. Dikirim nomor WA-nya ulang Pak. 0812 1010 4519. Itu saya sudah ketik berkali-kali di grup ya. Ya, Bapak Ibu. 08 12 1010 4519. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ditunggu ya, jam 18.00 hari Jumat. Boleh kurang, boleh lebih, tidak apa-apa. Kenapa nggak hari Bapak? Nanti kami akan memilih siapa yang akan jadi pemenangnya ya. Udahlah Pak, saya aja lah itu. Ya, bagi apa? Pilihan saya aja lah itu udah. Janganlah yang lain. Nanti agen timur jadi pemenang. Baik, ya. Medan aja lah Pak Medan. Izin bertanya buat ke Pak Viko bisa tidak? Boleh tanya. Silakan tanya ke Pak Viko. Ya, saya mau nanya, Pak Viko, saya dengan agen Ilah dari Bandung. Pak, saya kebetulan sudah
punya link itu ya untuk bisnis itu. Cuman di saat di webnya itu di alamatnya itu alamat saya itu sudah tertera oleh alamat orang lain. Jadi saya susah untuk ngekliknya lagi gitu karena posisi alamat saya itu sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi orang lain salah menyimpan linknya itu salah gitu. Tapi bisnisnya gitu. Oh, di map, di point mapnya ya? Point mapnya ya? Digeser-geser sedikit aja, Bu, sampai dia bisa ya. Nggak apa-apa, bisa kok dia agak pas sesuaikan tadi di Zoom terus agak digeser-geser. Poinnya. Saya diedit, Pak, diedit sama saya. Nah, ternyata di edit itu saya akan berubah, misalkan komplek Eloher saya ubah dengan agen Pegadaian Ilah Napilah gitu ya. Ya, tapi sudah beberapa hari tidak bisa diverifikasi sama Google-nya, ditolak terus. Itu gimana cara merubahnya lagi? Apa saya bikin yang baru lagi atau gimana? Sedangkan emailnya itu sudah terdaftar gitu di edit itu. Kalau misalnya dia belum terverifikasi, artinya kan belum muncul ya. Maksudnya di searching sama orang lain juga belum muncul. Jadi nggak apa-apa buat kalau misalnya nggak bisa pas mapnya atau susah, Ibu bikin Gmail baru. Makanya kan sarannya adalah tadi kalau bisa emailnya itu di awal tuh baru ya. Terus bikin lagi, ikuti proses yang seperti kita belajar hari ini. Mapnya kalau misalnya itu digeser-geser sedikit aja, Bu. Misalnya bisa kok dia agak maju dikit atau agak ke kiri sedikit gitu. Biasanya sih bisa sih. Berarti saya paling solusinya saya ganti email aja kali. Ya, bikin Gmail aja. Yang sudah yang bisa muncul nama agen yang. Iya, bikin Gmail satu Gmail kan bisa pakai nomor handphone yang sama kan juga nggak masalah, dia bisa kan. Dari handphone itu tinggal bikin email baru aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak. Sama, makasih. Saya rasa sudah cukup, Om Viko. Khawatirnya waktu buat teman-teman kita. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon maaf jika ada Terima kasih, Pak Viko. Terima kasih banyak.